النشاط الرابع: التركيب. هيا نستمع إلى شرح الأستاذة خير. التركيب الأول: الفعل الماضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب في أي مكان، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامج تعليم اللغة العربية، والتي سنتناول فيها موضوعا جديدا بمواضيع قواعد اللغة العربية بعنوان الفعل الماضي وأقسام الجملة. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang fi'il madhi, ada baiknya kita mereview kembali apa itu fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Fi'il dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fi'il madhi, yang kedua adalah fi'il mudhari' atau kata kerja sedang. Kalau fi'il madhi tadi adalah kata kerja lampau, fi'il mudhari adalah kata kerja sedang, dan yang terakhir ada fi'il amr atau kata kerja perintah. Nah, pada kelas 9 anak-anak akan difokuskan menggunakan kata kerja lampau atau fi'il madhi, dan ini akan banyak digunakan pada beberapa struktur kalimat yang akan anak-anak pelajari. Baik, ta'riful fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata kerja yang telah berlalu atau bentuk lampau. Jadi sekali lagi, kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu pekerjaan yang telah terjadi, termasuk juga kejadian yang baru saja tadi dilakukan. Ini adalah pengertian dari fi'il madhi. Nah, tadakar, ingat, fi'il madhi adalah kata kerja yang pekerjaannya telah dilakukan. Artinya sekarang kita sudah tidak melakukan pekerjaan itu. Pekerjaan itu telah dilakukan. Perlu diingat bahwasanya fi'il madhi ini tidak mu'rab, tapi mabni. Nah, fi'il madhi mabni fathah apabila dia lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ini perlu Bukhari jelaskan, apabila dia tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Contoh, zahaba, kharaja, raja'a. Zahaba artinya pergi, dia pergi. Kharaja, dia keluar. Raja'a, dia pulang. Dan fi'il ini lam yattasil bi akhirihi syai'un, tidak bertemu dengan sesuatu apapun, maka dia mabni fathah. Zahaba, raja'a, kharaja, bukan raja'u, kharaju, tidak. Yang kedua, fi'il madhi mabni fathah jika dia ittasalat bihi aliful itsnain, bertemu dengan alif tasniyah. Contohnya, roja'a, roja'a ini menyimpan domir huma, mereka berdua. Ittasalat bi aliful itsnain atau alif tathniyah, bertemu dengan alif tathniyah. Roja'a. Kemudian mabni fathah jika bertemu dengan ta'ut ta'nits as-sakinah yang menyimpan domir hiya. Roja'at, roja'at ini adalah ta'ut ta'nits as-sakinah. Yang keempat, ittasalat bihi ad-dhamair 'ala al-maf'ul bih. Jadi jika bertemu dengan domir muttasil yang posisinya adalah sebagai maf'ulun bih. Jadi 'allamaka. 'Allama artinya mengajar. Siapa yang mengajar? Dia. 'Allamaka, 'allama. Dia mengajar ka, kamu. Dia mengajar kamu. Posisi ka, huruf ka di sini adalah
dia sebagai maf'ul. Selanjutnya mabni 'alal fathi jika dia bertemu dengan ya mutakallim. 'Allamani bertemu dengan ya mutakallim, yaitu ad-dhamair al-muttasilah 'alal maf'ulun bih, sama. 'Allamani, dia mengajarni, mengajariku. Posisinya di sini adalah sebagai maf'ul bih. 'Allamana, nah ini adalah na ad-dalatu 'alal maf'ul bih, yang berarti kita. Dia mengajar kita, dia mengajar kami. Dan ini halah bina fi'il madhi akan kita jelaskan di bab selanjutnya. Kita fokus tasrif fi'il madhi, pengertian fi'il madhi, dan bagaimana kita mengubah ke dalam 14 dhamir yang akan anak-anak pelajari. Nah, sekarang coba anak-anak lihat tabel yang ada di syashatukum, yang ada di layar anak-anak sekarang. Di kolom sini ada ad-dhamair atau dhamir, kata ganti, ada 14 dhamir di sini. Kemudian di kolom kedua dan keempat ini adalah fi'il madhi. Coba biasanya anak-anak menyanyikan lagu ini menghafalkan terlebih dahulu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, fi'il madhi yang ada di sini ini mengikuti dhamir yang sudah disediakan pada kolom 1 dan kolom 3. Dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Coba anak perhatikan, huwa dhahaba, huma dhahaba. Nah, ini ada alif tathniyah. Alif tathniyah karena di sini huma, mereka berdua. Hum dhahabu, waw dan alif. Hiya dhahabat, ta'ut ta'nits as-sakinah. Huma dhahabta, dhahabna, hunna dhahabna, anta dhahabta, antuma dhahabtuma, antum dhahabtum, anti dhahabti, antuma dhahabtuma, antunna dhahabtunna, ana dhahabtu, nahnu dhahabna. Nah, ini yang Bukhair harapkan dari anak-anak. Coba dihafal ya, sering dibaca sehingga anak-anak akan terbiasa untuk mendengarnya dan kemudian hafal dengan sendirinya. Yang paling penting anak-anak harus menghafal ad-dhamair atau kata ganti ini terlebih dahulu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, dhahaba dhahaba, dhahabu dhahabat, dhahabata dhahabna, dhahabta dhahabtuma, dhahabtum dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu dhahabna. Ini dibaca berulang kali sampai anak-anak hafal dan terbiasa. Baik, selanjutnya, nah di sini kolom tabel yang berikutnya adalah sama seperti tabel yang tadi, hanya saja ada penambahan alamah atau tandanya apa. Nah, bisa anak-anak lihat ya di sini dhahaba, alif dan alif tathniyah, fathah dan alif tathniyah. Dhahabu, nah seperti ini. Jadi ini dhahabu hum itu wajib harokatnya wajib di dhammah sebelum wawu jamaah. Jadi dhahabu bukan dhahabau tapi dhahabu. Ini masalah bina fi'il madhi yang akan Bukhair jelaskan. Tidak perlu anak-anak pusingkan, fokus saja pada pembahasan ini. Dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, ila akhirih. Baik, lanjut. Nah, kalau tadi adalah dhahaba yang artinya pergi. Nah, sekarang contohnya adalah jalasa. Ma makna jalasa? Jalasa artinya duduk. Baik, sama seperti tadi ya.
Silahkan dinyanyikan. Jalasa jalasa jalasu jalasat jalasata jalasna jalasta jalastuma jalastum jalasti jalastuma jalastuna jalastu jalasna. Anak-anak baca berulang sampai betul-betul terbiasa dan hafal dengan sendirinya. A'izai tullab, fahimtum? Bagaimana anak-anak? Anak-anak sudah bisa memahami memahami fi'il madhi jika kita masukkan ke dalam ad-dhamair yang 14 tadi, yang 14 dhamir tadi. Mudah-mudahan bisa insyaallah. Nah, at-tarkibu tsani, aqsamul jumlah. Nah, aqsamul jumlah. Jumlah, bisa anak-anak lihat, jumlah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Yang kedua adalah jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Perlu anak-anak ketahui, jumlah fi'liyah cirinya adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja atau fi'il. Sedangkan jumlah ismiyah dari namanya saja diawali dengan kalimat isim, yaitu yang susunannya terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il, jumlah ismiyah diawali dengan isim. Fi'il, fa'il, mubtada, khobar. Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il yang kita bahas di sini kita menggunakan fi'il madhi. Baik. Alima Ahmadu baita sadiqihi. Alima Ahmadu baita sadiqihi. Apa ini artinya anak-anak? Alima, mengetahui. Siapa yang mengetahui? Ahmadu, Ahmad. Baita sadiqihi, rumah temannya. Ini terdiri dari fi'il dan fa'il. Contoh yang kedua, akramal auladu aba'ahum. Akrama al-auladu aba'ahum. Akrama, memuliakan. Siapa yang memuliakan? Al-auladu, anak-anak. Siapa yang dimuliakan? Aba'ahum, para ayah mereka. Contoh yang ketiga, qaddamat Laila al-at'imata ilal hadirin. Qaddamat, menyajikan. Laila, siapa yang menyajikan? Laila. Apa yang disajikan? Al-at'imata ilal hadirin, kepada para hadirin. Contoh yang keempat, raja'at at-talibatu ila baitihinna. Raja'at at-talibatu ila baitihinna. Para siswi itu pulang ke rumah mereka. Nah, anak-anak, di antara 4 contoh ini, mana yang termasuk fi'il madhi? Baik. Alima, akrama, qaddamat, raja'at. Yang kedua adalah jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Kita perhatikan contohnya. Ahmadu alima baita sadiqihi. Ahmadu alima baita sadiqihi. Ini sama dengan kalimat yang tadi, kalimat pada jumlah fi'liyah, akan tetapi fa'ilnya dipindah menjadi mubtada, dipindah ke depan. Kalau tadi alima Ahmadu baita sadiqihi, ini adalah Ahmadu alima baita sadiqihi. Contoh yang kedua, al-auladu akramu aba'ahum. Al-auladu akramu aba'ahum. Yang ketiga, Laila qaddamat al-at'imata ilal hadirin. Sekarang fa'il yang tadi dipindah ke depan menjadi mubtada. Laila qaddamat al-at'imata ilal hadirin. Dan yang terakhir adalah al-talibatu raja'na ila baitihinna. Al-talibatu raja'na ila baitihinna. Mana yang termasuk fi'il? Alima, akramu, qaddamat, raja'na. Nah, sekarang perhatikan perbedaan kedua kalimat ini.
Yang ada di kolom sebelah kanan, yang ada di sebelah kanan adalah jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar, sedangkan yang sebelah kiri adalah jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Anak-anak perhatikan perbedaan kalimat yang pertama. Pada jumlah ismiyah, Ahmadu alima baita sadiqihi. Ketika dirubah menjadi jumlah fi'liyah, maka alima Ahmadu baita sadiqihi. Fi'il tidak ada perubahan. Ahmadu mubtada, alima khobar yang terdiri dari khobar jumlah yaitu fa'il fa'il, fi'il fa'il. Ini mengikuti Ahmad. Khobar selalu mengikuti mubtada dari segi muannats mudzakarnya, jamak dan mufradnya. Jadi Ahmadu menyimpan dhamir huwa, maka alima mengikuti Ahmadu baita sadiqihi. Kemudian jumlah fi'liyah, alima Ahmadu baita sadiqihi. Alima fi'ilun madin mabni 'ala al-fathi. Ahmadu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah li'annahu ismul mufrad. Alima Ahmadu baita sadiqihi. Nah, sekarang perhatikan contoh yang kedua. Al-auladu akramu aba'ahum. Al-auladu akramu aba'ahum. Anak-anak memuliakan orang tua mereka. Al-auladu menyimpan dhamir hum. Mereka banyak, anak-anak jumlahnya banyak. Akramu memuliakan. Siapa yang memuliakan al-auladu? Nah, akramu di sini fi'il madhi kedudukannya sebagai khobar, ya. Jadi dia harus mengikuti mubtada dari segi jamak ataupun mufrad, muannats ataupun mudzakkar. Sedangkan contoh yang kedua, jika dirubah menjadi jumlah fi'liyah, akramal auladu aba'ahum. Akrama al-auladu aba'ahum. Kalau fi'il pindah ke depan tidak sama dengan yang tadi, bukan akramu al-auladu lagi, tetapi akrama al-auladu. Jadi fi'il jika ada di depan ini hanya mengikuti fa'il dari segi muannats atau mudzakkar saja. Jadi fi'il kalau sudah di depan mengikuti fa'il dari segi mudzakkar ataupun muannats saja. Jadi bukan akramu al-auladu aba'ahum, hadza khata'. Yang benar adalah akramal auladu aba'ahum. Contoh yang ketiga, Laila qaddamat al-at'imata ila al-hadirin. Jika dirubah menjadi jumlah fi'liyah, qaddamat Laila al-at'imata ila al-hadirin. Mudah kan? Kemudian contoh yang terakhir, at-talibatu raja'na ila baitihinna. Seperti yang sudah Bukhari jelaskan tadi, at-talibatu mubtada, raja'na khobar yang berupa fi'il dan fa'il. Raja'na mengikuti mubtada dari segi muannats mudzakkar, jamak maupun mufrad, ila baitihinna. Kalau dirubah menjadi jumlah fi'liyah, raja'at at-talibatu ila baitihinna. Raja'at at-talibatu ila baitihinna, bukan raja'na at-talibatu ila baitihinna. Seperti yang sudah Bukhari sampaikan, fi'il jika sudah di depan maka mengikuti fa'il dari segi mudzakkar atau muannats saja. Jadi pilihannya hanya raja'a atau raja'at. Kita lihat fa'ilnya, at-talibatu muannats atau mudzakkar? Muannats. Nah, falidhalik pilihlah raja'at bukan raja'a. Raja'at at-talibatu ila baitihinna. والآن قوموا بهذه التمرينات. التمرين الأول: أكملوا هذا الجدول بالفعل الماضي المناسب. Silakan anak-anak lengkapi. التمرين الثاني, latihan yang kedua. غيروا الجملة الاسمية التالية إلى الجملة الفعلية كما في المثال. Silahkan dikerjakan at-tamrin seperti yang anak-anak lihat pada syashah.